Saudara, untuk membahas mengenai penghakiman, kita harus membahas apa itu dosa. Sebab sesuai dengan konsep dosa, maka orang kan dihakimi. Nah, kita bicara dulu mengenai orang Yahudi, saudara. Bagi mereka dosa itu adalah pelanggaran terhadap Taurat. Jadi Taurat itu, saudara, menjadi ukuran seseorang berdosa atau tidak. Di dalam Taurat itu kita tahu ada Dekalog, 10 perintah Allah. Ada misi patim. Ini undang-undang sipil atau semacam syariat kalau dalam agama-agama pada umumnya yang mengatur makanan yang halal dan haram dan lain sebagainya. Lalu ada hukim. Ini undang-undang ibadah, bagaimana cara beribadah. Nah, ini Taurat, saudara. Ini Taurat. Dosa adalah pelanggaran terhadap Taurat. Di hadapan Allah, setiap orang Yahudi akan dihakimi menurut Taurat. Taurat yang tertulis di atas sebuah batu, yang di big drill, yang diurai dalam undang-undang sipil dan undang-undang ibadah. Kalau tetangga kita beragama Muslim kan ada tata cara sembahyang 5 waktu, betul? Harus wudu dulu, berkiblat kemana. Nah, itu undang-undang ibadah. Nah, orang Yahudi juga punya. Dia telah memiliki undang-undang ibadah ini 1440 tahun sebelum agama Kristen ada. Agama Kristen dihitung dari tahun 1 Masehi. Orang Yahudi sudah punya undang-undang ibadah. Kalau berdosa, untuk menyucikan diri ada domba yang disembelih. Nah, itu undang-undang ibadah. Mereka tidak bisa melakukan misi patim dan dekalog dengan sempurna. Tidak bisa. Tapi mereka punya jalan keluar, yaitu darah domba. Setiap tahun darah domba disembelih untuk menyelesaikan masalah dosa. Untuk menyelesaikan masalah dosa. Jadi, saudara-saudara, memang tidak ada manusia yang berbuat baik. Tidak seorang pun, betul. Tetapi, kalau bagi orang Yahudi, ada perintah Allah, darah domba, potong. Itu cara penyelesaian dosa. Nah, pertanyaannya, apakah itu tidak punya makna? Punya. Sebab darah domba itu sebenarnya voucher. Alat pembayaran sebelum ada darah Yesus. Ini menyelesaikan dosa enggak? Tidak. Ketika darah Tuhan ditumpahkan, jebret, maka voucher itu baru berlaku. Tidak heran kalau orang-orang saleh sudah bisa diangkat karena vouchernya itu berlaku. Masih bersama saya? Jadi kalau orang berdosa menyelesaikan masa dosa dengan darah domba, tapi darah domba belum bisa berlaku, maka semua orang mati zaman perjanjian lama, orang-orang saleh pun semua ditawan. Tidak ada yang nggak ditawan. Kalau sudah membaca kitab Efesus, Tuhan datang membawa tawanan. Itu maksudnya mereka adalah orang-orang yang ditawan. Sampai ketika Tuhan Yesus menumpahkan darahnya, voucher itu berlaku. Tuhan berhak mengangkat mereka ke Hades yang nyaman. Mereka dihakimi lagi enggak? Logikanya, mereka adalah orang-orang yang pasti masuk dunia yang akan datang. Maka disebut orang-orang saleh. Orang saleh itu orang suci. Orang suci orang yang telah membereskan dosanya. Memang belum ada darah Yesus, tapi mereka taat sekali dengan darah domba yang ditumpahkan. Nah, ada satu prinsip penting yang harus saya kemukakan di sini. Jangan membayangkan penghakiman itu seperti menggelar suatu pengadilan di bumi ini. Kita tidak pernah tahu bagaimana cara pengadilan.
dengan sekian puluh miliar manusia, pasti tidak pakai cara-cara seperti kita. Nah, buktinya Tuhan Yesus sudah bisa membawa orang dari hadis yang tidak nyaman ke nyaman. Tidak mungkin lagi nanti dihakimi lalu nyatanya salah ya, turun lagi. Tidak mungkin. Itu sudah merupakan penghakiman. Nah, di dalam bahasa Yunani untuk penghakiman ini, saudara, ada satu kata yang penting. Sebab dalam bahasa Yunani ada 4 kata. Bema, krisis, krino, dan krima. Nah, ini krino. Kata krino itu berarti separate. Memisahkan. Ini sudah memisahkan di sini. Jadi penghakiman ini sudah seperti telah berlangsung. Nah, ini yang orang tidak suka. Karena membayangkan nanti ada tahta suci, tahta putih. Nah, nanti kita bicara tahta putih. Sebenarnya itu pun juga di dalam kitab Wahyu tidak terlalu jelas maksudnya apa. Tetapi seperti yang kita pelajari, kitab Wahyu itu kan simbol-simbol, betul? Saudara tidak boleh memecahkan dengan pikiran kontemporer, harus pakai pikiran dunia Helenis. Bahwa fakta adanya pengadilan itu ada. Amin. Tapi bentuknya bagaimana, jangan kita bayangkan seperti pengadilan di bumi ini. Nah, ini krino, memisahkan. Pemisahan dalam penghakiman. Separate, judge. Nah, ini. Nah, itu orang Yahudi. Membongkar pikiran, lalu merubah pikiran memang sulit, saudara. Saya mengerti bahwa Anda sering ya, termasuk bapak-bapak yang sudah lama di gereja, dengan pola pikirnya yang sudah lama, agak sulit ya. Tetapi saya mau beritahu ini tadi untuk orang ya Yahudi. Buat mereka dosa itu ta'ah atau kesesatan. Sesat. Jadi kalau bicara soal kesesatan bagi orang Yahudi, saudara, itu bicara soal penyimpangan. Ta'ah. Ya. Itu artinya salah jalan. Astray. Kalau dalam bahasa Yunani sama dengan parabasis atau pemberontakan. Di Roma pasal 2 ayat 23. Pemberontakan. Pemberontakan kepada siapa? Kepada Taurat. Sekarang kita bicara mengenai orang non-Yahudi. Orang non-Yahudi kita boleh pakai kata kafir, boleh? Kafir. Karena orang Yahudi menyebut orang di luar Yahudi itu kafir, saudara. Ya. Dia merasa bahwa dirinya itu yang paling benar. Di luar orang Yahudi itu kafir. Oke? Ada kan agama yang memandang semua orang di luar agamanya kafir. Orang Yahudi begitu. Dia benar-benar deh pokoknya, saudara. Benar-benar deh. Pokoknya orang non-Yahudi itu setengah manusia. Goyim. Goyim itu orang kafir, orang umum. Kalau mereka people. God's people, masyarakat Allah. Yang lain goyim. Nah, orang kafir ini bagaimana penghakimannya? Nah, ini agak rumit saya jelaskan. Dosa di sini pelanggaran terhadap nurani. Nah, ini agak repot ya. Oke. Kita baca dulu di sini supaya saudara tahu Roma 2 ayat 12 sampai 16. Roma 2 ayat 12 kita mulai, saudara, ya. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Iya. Dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Oke, jelas ya, dihakimi menurut hukum Taurat. Penghakimannya menurut hukum Taurat. Jangan lupa, saya ingatkan lagi bahwa ternyata orang-orang saleh seperti sudah dikrino, sudah di-separate. Judgment-nya sudah dilakukan, sudah dipindahkan. Betul? Melepaskan tawanan. Jadi sudah, ini privilege, ini hak istimewa. Kalau Tuhan berkata, engkau hari ini bersama-sama dengan aku di Firdaus, itu pasti sudah
final, saudara. Tidak mungkin lalu dihakimi, dilihat lagi. Tidak, Tuhan Yesus yang berhak menghakimi. Oke, terus? Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Biar orang Yahudi melanggar hukum Taurat, lalu tidak mau menyelesaikannya dengan darah domba, tetap binasa dia. Ulangi kalimat ini, Pak. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, Bukan yang mendengar atau yang memiliki, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. yang melakukan hukum Taurat. Dan Anda harus tahu apa sih hukum Taurat itu. Tadi saya jelaskan ada Dekalog, Misipatim, dan Hukim. Kenapa orang Yahudi memiliki 3 ini, saudara? Sebab bangsa Yahudi itu bangsa yang memiliki pilot project. Proyek percontohan. Dari bangsa itu dunia mengenal siapa Allah yang menciptakan langit dan bumi. Ya, tidak mungkin itu Allahnya Soekarto, Parno, dan Satiem. Itu Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Bukan Allahnya Abdullah, Sarinah. Tapi Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan kalau kita mau tanya watak Allah itu seperti apa, tanya orang Yahudi. Makanya saudara jangan heran kalau bangsa itu punya hukum begitu tertib, saudara. Saudara kalau ke Israel sana, Anda hampir nggak menemukan pelacuran itu dilakukan orang-orang Yahudi. Itu kata gaibnya loh. Karena begitu striknya mereka terhadap praktek perzinahan. Tertibnya soal makanan dan minuman. Bukan hanya ada yang haram dan halal. Jenis-jenisnya. Combiningnya pun juga mereka perhatikan. Itu nggak bisa dikopi. Ya. Nggak bisa dikopi. Nggak ada bangsa bisa mengkopi cara orang-orang Yahudi. Oke? Karena mereka ini pilot project-nya Tuhan. Jadi mereka memiliki hukum yang tertulis. Tetapi, tolong dicatat ini. Inti dari Taurat adalah kasih. Kasih kepada Allah, kasih kepada sesama. Entah bagaimana bentuknya. Itulah inti dari Taurat. Nah, kalau orang-orang non-Yahudi tidak mengenal Allah, ya jelas tidak bisa mengasihi Allah. Tapi bisa mengasihi manusia. Itu bagian dari inti Taurat. Ulangi kalimat tadi. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Terus yang dibenarkan. Apabila bangsa-bangsa lain, kan kita dibenarkan bukan karena berbuat baik, Pak, tapi karena darah Kristus. Tolong konteksnya ayat ini. Konteksnya. Alkitab bicara bukan orang yang mendengar, tapi yang melakukan. Dibenarkan. Kan kita dibenarkan karena bukan perbuatan. Lihat, ini konteksnya bicara mengenai orang-orang yang tidak mendengar Injil dan yang tidak punya Taurat. Makanya orang mesti lihat konteks. Jangan semenang-menang. Lalu suka-suka menafsirkan karena sudah dicekoi satu doktrin. Tidak boleh. Harus adil, fair. Betul nggak yang saya katakan? Ini konteksnya orang-orang non-Yahudi yang tidak punya Taurat. Kan konteksnya bukan orang yang mendengar Taurat yang dibenarkan, yang melakukan. Jangan lalu berkata, tapi kan kita dibenarkan bukan karena perbuatan, tapi dari Yesus. Ini konteksnya beda. Apple to apple, bukan apple to mangga. Paham? Ini apple to apple, betul? Teruskan. Apabila bangsa-bangsa lain, orang Jepang, orang Cina, orang Afrika, terus yang tidak memiliki hukum Taurat, tidak punya hukum Taurat, oleh dorongan diri sendiri, ya, melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, terus maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka. Kan Anda tanya kan, lah orang non-Yahudi kan tidak punya Taurat, kok kayaknya, kok ini melakukan, maksudnya inti Taurat. Paham? Ya jelas dia dengar, jelas dia punya Misipatim.
Tapi inti Taurat, yaitu kasih itu. Jadi jangan heran kalau Tuhan Yesus berkata, apa yang kamu lakukan untuk saudaramu yang membutuhkan pertolongan, yang hina itu perbuatanmu kepadaku. Itu dibenarkan bukan karena iman loh. Itu nggak ada unsur imannya, tapi perbuatan. Harus cerdas banget saudara. Ya, yang bikin rusak itu kan kalau orang sudah punya doktrin teologi ya, bahwa di luar orang Kristen semua masuk neraka. Neraka itu apa dulu harus tahu. Kalau bukan Kristen masuk neraka, tidak bisa masuk surga. Surga itu apa dulu. Terus sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka. Oh, hukum Taurat tertulis dalam hati mereka. Terus dan suara hati mereka turut bersaksi. Ya. Dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan. Sesuai dengan Injil yang kuberitakan. Akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus. Kalimat ini sebenarnya menyimpan rahasia yang luar biasa. Sesuai Injil yang kuberitakan. Kacau kalau kita tidak ngerti. Injil itu kabar baik, betul? Di dalam Injil itu ada berita bahwa semua dosa dunia dipikul Tuhan Yesus. Amin. Maka Tuhan Yesus yang telah memikul semua dosa dunia punya hak satu, menghakimi. Suka-suka dia. Yang kedua, membangkitkan orang mati. Aku membangkitkan barang siapa yang aku mau kubangkitkan. Jadi mereka yang tidak punya Taurat punya kemungkinan untuk boleh masuk dunia akan datang karena Injil. Sebab kalau Injil tidak ada, Yesus tidak menang, siapapun masuk neraka bablas, nggak ada yang mencegah. Termasuk Henok, Musa, Elia, suruh turun. Kenapa lu di situ? You nggak berat di situ. Jadi ada pengharapan, saudaraku. Saya pernah khotbah satu khotbah. Mengapa orang mati? Mengapa orang harus mati? Jawabannya adalah supaya hidup ini bernilai. Kok gitu, Pak? Dengan kematian itu masih ada pengharapan. Kalau manusia tidak bisa mati, lebih mengerikan. Rupanya masih ada penghakiman. Penghakiman, saudara. Dengan Injil itu kabar baik, orang baru bisa ada penghakiman. Kalau tidak ada Injil, nggak ada penghakiman. Semua meluncur ke neraka tanpa ada krino, separate, memisahkan. Semua nggak bisa dipisahkan. Semua amblas. Ini sudah kesimpulan. Anda bisa mengerti? Karena saya melihat peta yang luas, saya bisa membuat kesimpulan. Dan hal ini kan siang malam pagi petang saya pikirkan, saudara. Jadi saya sudah punya petanya, saya bisa menjelaskan. Ini termasuk sudah summary sebenarnya. Saya ulangi, Yesus mati di kayu salib, menebus semua dosa dunia, maka ada penghakiman. Ulangi kalimatnya, Pak. Kalimat ayat terakhir. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan. Sesuai dengan Injil yang kuberitakan. Terus akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia. Ya. Oleh Kristus Yesus. Sesuai dengan Injil yang kuberitakan artinya begini. Masih ada peluang atau kemungkinan orang dihakimi. Jadi kalau Tuhan Yesus tidak mati di kayu salib, tidak ada penghakiman. Ini kabar baik. Jadi dosa dunia, saudaraku, itu dipikul oleh Tuhan Yesus. Anda harus teduh dulu, ya. Tenang dulu. Jangan punya argumentasi. Bukan saya memangkas Anda punya argumentasi. Coba teduh dulu. Jangan berpikir hanya orang Kristen yang masuk surga. Surga itu apa dulu? Nanti kita mau jelaskan di sini. Ya, jelaskan soal penghakiman. Orang percaya nggak dihakimi, tapi penempatan. Kalau dalam bahasa Yunani Anda menemukan kata yang luar biasa ini, bema. Itu step, stride. Ada pangkat-pangkat luar biasa, ya. Tapi itu nanti aja. Yang penting gambarannya yang luas dulu Anda tangkap, ya. Tuhan Yesus berat.
Nah, orang ini dihakimi menurut apa? Taurat yang tertulis di hati mereka. Nah, kok bisa tertulis gimana? Ini, saudara. Ini harus dimengerti. Taurat yang tertulis itu tidak jebret langsung ada Taurat secara mistik, tidak bisa. Kalau orang lahir di tengah hutan, jebret, dididik simpanse atau gorila, dia pasti seperti gorila. Kan Allah tulis Taurat dalam hatinya, tidak bisa ditulis. Karena tidak ada yang mewariskan. Amin. Paham maksudnya? Itu tidak mistik, itu ada mekanisme pewarisan. Kita tidak tahu berapa miliar tahun Adam ada di Taman Eden, saudara. Kita tidak pernah tahu berapa miliar tahun. Mestinya Adam yang dicontoh. Maka Adam kalau belum bisa menang, dia nggak bisa punya anak. Atau nggak boleh punya anak. Bukan nggak bisa. Dia harus nunggu sampai jadi menang. Nah yang begini kan orang kalau dengar sekilas sih sok tahu. Ya udah yuk cari aja jawabannya. Kenapa Adam nggak bersetubuh lalu punya anak. Dia harus menyelesaikan tugas itu. Sekian miliar tahun mereka, sekian juta tahun mereka ada di Taman Eden, saudara. Allah mendidik Adam dan Hawa. Tidak mungkin tidak. Makanya Adam dan Hawa bisa meneruskan hukum Taurat. Dasarnya kasih. Dari keturunan ke keturunan terus. Nah, kegagalan Adam dan Hawa adalah tidak mampu mencapai kesucian yang dikehendaki Tuhan untuk bisa menjadi corpus delicti. Corpus delicti itu fakta yang membuktikan iblis bersalah. Tidak bisa. Tidak bisa membuktikan. Tapi manusia tidak jadi binatang. Manusia tetap menjadi manusia dengan keagungannya sebagai manusia. Maka Allah bisa kasih Taurat. Taurat itu pencerminan bahwa manusia bisa melakukan. Walaupun tidak bisa melakukan sempurna. Ini loh. Manusia itu mampu loh buat begitu. Nah kalau manusia nggak mampu kan Allah nggak kasih Taurat, saudara. Paham? Nah, kepada orang Israel, Tauratnya tertulis. Kepada yang bukan orang Israel nggak bisa tertulis. Nggak punya pewarisan secara dokumen yang tertulis. Tetapi secara tradisi. Dari mulut ke mulut. Terus. Makanya di dunia manapun ada hukum. Orang tua harus dihormati, jangan membunuh, jujur. Itu pewarisan. Pewarisannya pun ada mekanismenya, bukan? Nggak bisa secara mistik tiba-tiba bisa mengasihi. Nggak boleh mencuri. Nah kalau dibesarkan harimau ya tetap gigit pakai mulut. Ya. Paham? Dia nggak akan belajar berjalan begini, pasti jalannya begitu. Nggak mistik toh? Nangkap saudara? Nah, manusia itu dihakimi menurut perbuatan itu. Nah, perbuatan itu esensinya, intinya adalah kasih. Tuhan menilai apakah tindakan seseorang itu memenuhi kriteria kasih di mata Allah, di mata Tuhan Yesus. Kalau memenuhi kriteria itu, dia boleh masuk dunia akan datang. Sebenarnya saya itu pengen bilang masuk surga, cuman karena banyak orang nggak siap aja, jadi saya selalu kayak dunia akan datang. Itu ketakutan saya sebenarnya, jujur. Saya mau bilang masuk surga, tapi orang kan nggak suka dengar begitu. Kalau mereka masuk surga, maaf dong Pak. Lah iyalah, Tuhan menciptakan manusia sebanyak ini gampang banget masuk neraka. Nah kita masuk mana? Yuk masuk keluarga Allah. Yuk memerintah bersama Tuhan Yesus. Saudara, kan banyak orang Israel yang taat kepada Taurat termasuk banyaklah pokoknya. Itu mau dibuang kemana? Oh neraka semua. Enggak. Karena nggak ada orang yang bisa dibenarkan karena perbuatan, tapi karena iman. Nah kalau belum ada Yesus tuh bagaimana ukuran imannya? Nggak bisa, ukurannya perbuatan. Nah orang-orang Kristen yang ngotot ke situ, saya nggak mau ngomong. You jadi cepet, jadi sempit. Berapa? Erasma universalisme. Oh enggak universalisme. Keselamatan hanya oleh darah Yesus. Tapi keselamatan kita dengan keselamatan mereka berbeda. Makanya kalau orang jadi Kristen itu jadi berat, saudara. Sebab harus masuk sekolah bangsawan. Seperti Yesus. Anda tidak dituntut berbuat baik saja, sempurna seperti Tuhan Yesus. Nah, kita baca juga di sini di Wahyu pasal 20 misalnya. Ayo kita lihat.
Oke, ayat 11 dulu supaya ada gambaran, saudara ya. Wahyu 20 ayat 11. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Nah ini kan simbol bahwa fakta penghakiman itu ada. Fakta bahwa setiap orang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oke? Digelambangkan dengan tahta putih. Nah ini kan kalau orang-orang Kristen tertentu itu, dari gereja tertentu, udah membuat rangkaian. Ini tahta putih, ini itu, ini itu. Udah jangan bikin cerita yang kita tidak jelas. Pokoknya prinsip-prinsipnya saja, bahwa ada penghakiman, titik. Jangan bikin skenario, suka-suka. Loh, ngerti nggak? Nah tadi waktu saya ngomong soal ternyata krino, pemisahan sudah ada, itu kan seperti penghakiman. Nah kalau Tuhan bilang engkau hari ini bersama dengan aku di Firdaus, itu kan sudah penghakiman. Sudah selesai, itu finish. Nggak mungkin dibalik ke neraka atau kemana. Jelas dia akan bersama dengan Tuhan di kerajaannya. Tawanan-tawanan dipindahkan, itu sudah krino. Penghakiman, judgment, sudah. Separation. Pemisahan sudah. Nah yang ini nggak disadari oleh banyak orang. Saya nggak ngerti kenapa. Dan saya juga maklum, karena saya bertahun-tahun juga nggak tahu. Kenapa tidak disadari? Kita pikir nanti belakangan beres-beres. Sudah ada pemberesan-pemberesan. Nah kalau ada orang saleh, orang Kristen seperti Tuhan Yesus, jadi korpus delikti, itu kan nggak ada penghakiman apa-apa, cuman penempatan. Mungkin digunakan kata bema itu. Itu kan juga udah jelas. Maka kita mengatakan penghakiman dimulai dari rumah Allah, pemisahan mulai sekarang. Ada cakrawala baru? Iya, mulai sekarang loh, udah mulai. Nah kalau sekarang di dunia sudah jadi kekasih Tuhan, kira-kira perlu nggak diadili lagi? Iya kagak, itu udah jadi mempelai. Udah jadi mempelai, kekasih. Nah ini kita belum, masih kosong nih soal Kristen gimana. Ini udah maju-maju aja. Ya karena sudah buat komparasi, mengkomparasi supaya jelas. Jelas itu adalah hebat kan, Alkitab itu hebat sekali. Nah di sini kita itu kagum-kagumnya di sini luar biasa. Yang tidak pernah kita tahu sebelumnya baru kita tahu. Ayo ayat terus berikutnya dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Oke. Itu kan faktanya gini loh, kita jangan mencoba detail-detailnya amat, nanti malah salah. Ada penghakiman. Dan penghakiman itu dilakukan berdasarkan kitab-kitab, betul? Kan pengertian masing-masing bangsa mengenai kebenaran itu berbeda-beda, saudara. Jadi kitab-kitab itu bicara soal ukuran hukum yang dimiliki masing-masing. Kalau orang Israel punya misi patim, jadi menguraikan, jangan mencuri. Apa itu jangan mencuri? Misalnya kalau kerbau masuk rumahmu, masuk halamanmu, kembalikan ke rumahnya. Itu kalau tidak kau mencuri. Nah, penjelasan mencuri itu macam-macam. Nah, kalau zaman sekarang kalau mau diuraikan, menyontek termasuk mencuri. Tapi kan kita tidak punya butir-butir seperti itu. Tapi anak sekolah minggu mesti juga diajarkan, saudaraku. Nah, kalau orang-orang non-Yahudi itu kan menerjemahkan jangan mencuri itu gimana? Oke? Jangan mengini milik samamu gimana? Betul nggak? Itu pengertian kebenaran masing-masing bangsa berbeda. Sesuai dengan kitab-kitab itu kamu dihakimi. Artinya, sesuai dengan pengertianmu mengenai hukum. Paham? Taurat diwariskan ke banyak bangsa. Dan bangsa-bangsa itu menerjemahkan, mengartikan
hukum Taurat itu dengan berbagai cara. Sesuai dengan tempatnya masing-masing. Betul? Nah, kalau ada seseorang udah ngerti, nggak boleh begini. Tapi dia nggak peduli dengan apa yang dipahami oleh dirinya. Mestinya nggak boleh begitu. Dia nekat. Emang keras kepala orang begini. Betul? Ini kalau masuk dunia akan datang nanti membahayakan. Jangan masuk. Nangkep maksud saya? Nah, kalau orang mengerti hukum ini begini. Begini salah, ini benar. Ya, aku melakukan yang benar. Sesuai dengan pemahamannya. Jadi yang penting di sini bukan soal kualitas hukum itu, tapi kualitas pribadi orang itu. Mau nurut nggak? Membahayakan sesama nggak? Orang yang tidak taat membahayakan sesama. Nah, orang yang membahayakan sama tidak mungkin masuk. Ini kitab kehidupan. Adalah kitab kehidupan anak domba. Itu yang najis nggak bisa masuk. Itu orang yang suci, benar-benar corpus delicti. Nanti ada. Yang ini mesti dihakimi. Nah, bayangan kita dihakimi kan, ya tadi itu kayak menggelar pengadilan, kita nggak tahu bagaimana caranya. Bagaimana proses pengadilan. Tapi yang penting di sini adalah, saudara, orang yang tidak melakukan hukum kebenaran, hukum moral yang dipahami orang itu melanggar. Jadi orang diyakini menurut apa? Kitab-kitab itu. Kitab-kitab itu. Ini berbeda dengan orang Kristen, anak Tuhan yang betul-betul hidup saleh, mereka yang akan masuk kota. Itu di Wahyu pasal 21. Yang najis nggak bisa masuk kota itu Yerusalem baru. Yaitu orang-orang yang namanya ditulis dalam kitab kehidupan anak domba. Itu nggak ada penghakiman. Ini kekasih-kekasih Tuhan. Oke? Jangan disamakan semua, digabung, beda. Nah, ini orang kafir, saudara. Ada tambahannya. Sebelum zaman anugerah. Atau orang kafir di sini tidak mendengar Injil. Kafir di sini tidak mendengar Injil atau hidup sebelum zaman Yesus. Nanti yang jadi masalah rumit adalah bagaimana dengan orang yang mendengar Injil tetapi Injil yang salah. Kalau orang Kristen pada umumnya nggak mau tahu, dia nolak Yesus. Nah, ini paling rawan dalam ajaran yang saya bagikan. Oke, sekarang itu orang kafir sebelum zaman Yesus, setuju? Nah, orang-orang yang hidup pada zaman anugerah, bagaimana penghakimannya? Dosa bagi mereka menolak Injil. Nah, nanti kita harus menjelaskan apa artinya menolak. Anda bisa lihat nggak banyak orang yang percaya Yesus, Bu, percaya, gitu ya. Ke gereja dong, ya enggak lah, saya percaya aja. Menolak nggak itu? Ada lagi, Pak, percaya Yesus, Pak. Nah, sama dengan Ibu tadi. Orang harus cerdas, tidak boleh sembrono. Kalau saya berkata, Bu, percaya Yesus, ya percayalah, Pak. Tapi Ibu harus mengaku depan manusia. Kalau enggak, Yesus enggak mengaku kamu. Tahu nggak konteksnya itu ayat kapan? Pada waktu aniaya. Orang yang sudah mengenal Tuhan Yesus. Yang harus bersaksi. Beda dengan ibu yang belum kenal. Atau sebelumnya nggak kenal dengan benar. Pakai ayat itu? Itu bukan apple to apple. Paham maksudnya? Main hajar aja. Kok nggak cerdas? Ya ibu ke gereja dong. Oh saya nggak ke gereja, saya punya agama. Tapi saya percaya aja deh Bu. Terus dia peluk kita, udah kita berteman aja. Dia bingung juga gitu. Kan bayangannya begitu. Anda ngerti nggak bahwa pikiran orang nggak bisa dirubah dalam sekejap? Tapi kalau Roh Kudus bekerja. Saya mau nanya konteksnya gimana? Anda bisa ngerti nggak orang-orang Israel udah melihat mujizat masih bilang salibkan dia? Nggak bisa. Kalau dia berkata percaya, itu belum percaya. Percaya itu mengikuti atau meniru, mengikuti, taat kepada yang dipercayai atau menyerahkan diri kepada yang dipercayai. Percaya ini orang tadi itu loh. Bu, percaya Yesus, dia Bu. Ke gereja ya? Mau Bu. Udah percaya belum? Belum. Dia mesti belajar firman baru dapat iman. Iman datang dari pendengaran. Jangan Anda berkata, itu dari perbaharui. Belum. Nah itu kan rumit saudara. Tapi nggak rumit-rumit bener kalau saudara rendah hati mendengar.
Tapi kalau sok tahu, saya udah nggak bisa ngomong. Gimana dengan orang menolak Injil? Ya binasa. Oke, Yohanes 3, 16 kita mulai sampai 18. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Yang percaya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup kekal artinya hidup yang berkualitas. Percaya artinya menyerahkan diri kepada apa? Yang dipercayai. Terus? Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Ya, untuk menyelamatkan. Ya, bukan untuk menghukum. Terus? Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Tidak akan dihukum. Percaya yang benar loh. Amin. Percaya yang benar loh. Percaya yang benar loh. Nah kalau percaya toh, itu belum percaya. Tetap dihukum kamu. Terus? Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sudah. Ini termasuk orang Kristen yang secara akali percaya, tapi secara perbuatan tidak. Atau orang non-Kristen yang tadi itu. Sudah di bawah hukuman. Nah ini rumit saudara. Kan saudara harus melihat konteksnya. Itu kan soal kelahiran baru kan? Betul? Konteksnya kelahiran baru. Kamu harus dilahirkan baru. Betul nggak? Kalau kamu dilahirkan baru, kamu akan selamat. Oke? Ini kan garis besar dan konteksnya lahir baru. Yang percaya dia tidak binasa. Tapi percaya yang benar lahir baru. Betul? Bukan percaya dong. Lahir baru. Oke? Lahir baru itu orang yang telah diperbarui pikirannya. Oke? Yang tidak percaya sudah di bawah hukuman. Ini berlaku bagi termasuk orang yang sudah mengusir setan demi nama Tuhan, mengadakan mujizat. Betul? Yohanes 15 22 dan 24 saja saudara. 22 dulu coba. Sekiranya aku tidak datang dan tidak berkata-kata kepada mereka, Ya, mereka tentu tidak berdosa. ya kalau aku nggak datang, nggak berkata-kata, nggak salah. Terus? Tetapi sekarang mereka tidak mempunyai dalih. Nggak punya dalih. Apa? Kenapa? Bagi dosa mereka. Ya. Kalau Anda tidak mendengar, lalu Anda tidak sempurna, nggak masalah. Karena nggak tahu. Sekarang Anda sudah mendengar, Anda mestinya taat, tidak mau taat. Emang dasarnya lu kurang ajar. Paham? Kalau ada orang-orang yang tidak mendengar dengan benar Injil, lalu nggak ngerti, ya udah nggak terima Yesus. Nggak ngerti, nggak mendengar, atau mendengar salah. Lewat tahun-tahun panjang sudah digores dalam jiwanya, dalam nuraninya. Beda dengan orang yang ya salah mendengar juga. Lalu begini. Buah. Ini memang jahat yang begini. Ini roh antikris. Beda dengan orang yang tidak melakukan hal itu. Yang tidak melawan kamu di pihak kamu. Nah ini yang tadi saya bilang, saya tidak berani ngomong tegas. Karena takut orang tidak mau nerima. Tapi saya sudah punya konsep yang matang di sini. Cuman saya nggak berani ngomong saja. Kenapa? Saya tidak mau Anda jadi Pak Ayras itu gampang banget keselamatan. Nggak gampang. Saya nggak gampang. Harus ngerti dari awal baru Anda bisa memahami apa yang saya katakan, saudara. Kalau kamu nggak lihat aku nggak salah. Kamu lihat soalnya. Kamu menolak Injil. Kamu menyalibkan aku. Kamu nggak bisa berdalih. Lebih baik kamu tidak mendengar daripada mendengar kamu menolak. Nah kata menolak itu apa? Itu yang mesti diomongin. Ya dia nggak terima Yesus. Jangankan dia, lu aja belum, ngerti nggak? Jangankan dia, lu aja belum. Oh enggak, saya terima. Kalau you terima, you harus taat seperti Yesus. Kalau enggak, you tidak percaya namanya. Kok berat banget? Tuhan yang ngomong, ikut jejakku, bukan jadi agama Kristen. Ini kekacauan ini sudah lama, Pak. Kalau orang masuk gereja langsung, dia sudah hidup baru, Pak. Hidup baru apa? Ini udah hidup baru, udah lahir baru. Ke gereja lahir baru? Enggak, tuh jangankan ke gereja. Sudah mengusir setan, mengadakan banyak mujizat pun ditolak. Tidak bisa dinikmati oleh Tuhan.
Kenapa tidak melakukan kehendak Bapa? Kok bisa Pak nggak melakukan kehendak Bapa musuh setan? Ya bisa kan. Kita berkata bisa, kenapa nggak bisa? Kenapa? Ya pokoknya dibisain aja. Ya kita berkata begitu ternyata bisa. Jadi nggak jaminan itu saudaraku sekalian. Kok Tuhan begitu? Itu yang mengerikan. Orang Tuhan berkata aku tidak kenal kamu aja di belakangan hari. Nah kalau kita rapot sekarang ada rapot bayangan kan. Matematiknya 4 ya perbaiki. Ada hair kalau kuliah. Nanti nggak ada hair begitu ketemu. Udah nggak ada kesempatan perbaiki. Nah itu Tuhan maunya begitu. Maka jauh-jauh hari kita jangan udah ngerti aku diuein enggak. Ya. Dan Tuhan lembut sekali. Yang bikin salah dibiarkan, kalau emang nggak mau bertobat ya udah. Kok gitu ya Tuhan begitu. Kalau you nurut bisa, nggak nurut ya terserah. Ayat 24. Sekiranya aku tidak melakukan pekerjaan di tengah-tengah mereka. Kalau aku tidak melakukan pekerjaan, tidak menunjukkan mujizat dan mengajar, kira-kira gitu. Terus? Seperti yang tidak pernah dilakukan orang lain. Seperti yang apa? Tidak pernah dilakukan orang lain. Iya, spesial banget loh. Terus? Mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang walaupun mereka telah melihat semuanya itu, namun mereka membenci baik aku maupun Bapakku. Ya, memang dasar bapak lu itu bukan Allah. Kan Tuhan mengatakan begitu kan, bapakmu itu iblis. Dari mana? Kelakuanmu. Kalau bapakmu Abraham, kamu ikuti tindakan Abraham. Jadi orang yang hidup pada zaman perjanjian baru, itu dihakimi menurut sikapnya terhadap salib. Menolak salib, dalam arti benar, menolak ya, binasa. Sudah ada pemisahan nggak saudara? Sudah di bawah hukuman, itu juga sudah penentuan final dia dihukum. Nanti kalau kita baca teks lain, saya sudah siapin sebenarnya. Tanggungan Sodom Gomora lebih ringan. Rupanya di sana juga ada terap-terapnya saudaraku. Nah kalau nanti di penghakiman, ya tanggungan Sodom Gomora lebih ringan. Nanti kita akan menemukan kata yang lain. Yang berarti ada step, ada level-level tertentu. Krisis. Sudah jelas di sini saudara? Orang Yahudi, orang kafir yang tidak mendengar Injil atau hidup sebelum zaman anugerah, lalu orang yang hidup pada zaman anugerah, lalu orang Kristen. Nah, dosa itu apa? Dosa itu meleset. Oke. Saudara, dosa itu hamartia. Nah, ini luar biasa ya. Meleset. Tuhan Yesus sudah menebus dosa-dosa kita. Selesai. Betul. Tapi sekarang buat kita belum selesai. Kita harus mencapai titik ini. Maka di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 10, aku berusaha untuk berkenan kepada Allah. Nah itu digunakan kata bema. 2 Korintus pasal yang kelima ayat 10. Berusaha untuk berkenan karena kita akan menghadap tahta pengadilan Allah. Kristus itu bema. Step level di sini. Nah banyak orang nggak masuk ke sini. Dia masih di luar sini. Terus gini, aku sudah selamat. Diselamatkan bukan karena perbuatan baik, karena anugerah. Benar-benar setan nipu orang-orang ini. Dia belum percaya. Kalau you percaya, menyerahkan diri kepada yang kamu percayai. Dia harus berjuang terus untuk seperti Tuhan Yesus. Makin tepat, makin tepat. Orang begini jadi kekasih Tuhan, mempelai Tuhan. Udah nggak ada penghakiman lagi. Pemisahannya sejak saudara hidup di dunia. Udah nggak takut lagi pengadilan. Udah ada pemisahan. Maka dikatakan penghakiman dimulai dari rumah Allah. Itu sebenarnya artinya ada juga yang lain. Tapi saya masukkan ke sini masih masuk juga. Yakin aku jadi kekasih Tuhan. Makanya orang Kristen yang benar nggak takut mati. Nggak ada pengadilan. Dia temennya, dia kekasihnya hakim. Coba gimana kira-kira? Ayah. Anda tahu kalau jadi kekasihnya hakim, sahabatnya hakim. Ya ampun. Kita main mata dengan hakimnya. Paham nggak saudara? Tapi mahal harganya jadi kekasih hakim itu. Harganya mahal. Nah orang Kristen merasa sudah selamat, belum jadi sahabat hakim. Persahabatan dengan dunia, permusuhan dengan hakim itu.
Dia belum masuk ke sini, belum menuju ke sana. Dia ada di sini, malah di situ. Lah kok dia di sana, terus udah selamat. Kita diselamatkan ponakan aku. Haleluya, puji Tuhan, aku udah selamat. Dia di situ, dia nggak di sini. Orang yang dalam proses ini, pengharapan keselamatan menjadi milik yang pasti. Amin.